مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Suatu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersama istri beliau yakni putri tercinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah. Mereka dalam keadaan ekonomi yang sedang turun. Lalu pada suatu malam Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah berkata, "Adakah makanan di rumah kita?" Sayyidatina Fatimah berkata, "Wahai suamiku, tidak ada lagi makanan di rumah kita. Sedangkan anak-anak kita belum makan. Adakah harta yang engkau miliki wahai istriku? Saya punya selembar kain sarung yang sangat saya sayangi. Tapi apakah engkau ingin menjualnya? Kalau engkau ingin menjualnya supaya kita bisa makan, silahkan engkau keluar rumah dan engkau menjualnya wahai suamiku." Berangkatlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah keluar daripada rumahnya guna menjual kain sarung kesayangan istri beliau Siti Fatimah. Ketika di luar rumah dijualnya sarung tersebut dengan harga 6 dirham. Setelah dijualnya niat untuk membeli makanan, di tengah perjalanan bertemu dengan orang yang meminta-minta. Kemudian orang tersebut berkata, "Maukah engkau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala?" "Apa maksud Anda memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya ini orang miskin, saya belum makan, saya dalam keadaan lapar." Tanpa pikir panjang, Sayyidina Ali memberikan uang hasil penjualan sarung tersebut 6 dirham kepada orang miskin yang sedang meminta-minta karena kelaparan. Pulang ke rumah dengan tangan kosong, bertemu dengan istrinya Siti Fatimah. "Kemana uang penjualan tadi? Kemana uang dari hasil kau jual kain sarung tadi?" Ternyata Sayyidina Ali mengatakan, "Saya telah menyedekahkan uang 6 dirham tersebut." Keluar rumah lagi Sayyidina Ali karena keadaan anak-anaknya belum makan, istrinya pun belum makan, dirinya pun belum makan. Keluar rumah guna bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di tengah perjalanan bertemu dengan orang Badui. Orang Arab Badui tersebut membawa onta dan mengatakan, "Wahai Sayyidina Ali, maukah engkau membeli onta ini?" Jawaban Sayyidina Ali, "Jangankan membeli onta, membeli makanan pun saya sedang tidak mampu wahai saudaraku. Lain kali saja." Apa jawaban daripada orang Arab Badui tersebut? "Belilah onta ini, 100 dirham saja kau beli onta ini karena saya sedang butuh uang. Saya tak mampu membayarnya," kata Sayyidina Ali. Kata orang Arab Badui tersebut, "Belilah saja, kapan-kapan saja kamu bisa membayarnya, baru kamu bayar 100 dirham tersebut." Akhirnya dia pun dengan berat hati membeli. Beliau membeli dengan harga 100 dirham, tapi belum dibayarnya. Belum sampai pulang ke rumah, ada orang Arab Badui yang satunya datang kepada Sayyidina Ali mengatakan, "Apakah engkau menjual daripada onta tersebut?" "Kalau engkau menjualnya, saya ingin membelinya dengan harga 160 dirham. Dijualnya dengan harga 160 dirham. Dibayarnya 100 dirham dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendapatkan berapa? 60 dirham. Setelah kejadian tersebut datang menemui Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Engkau benar-benar memberikan pinjaman kepada Allah. Engkau berikan 6 dirham, Allah lipat gandakan 10 kali lipat menjadi berapa? 60 dirham." Lihat, sesuai dengan Al-Baqarah ayat 261. Allah ketika kita bersedekah, Allah lipat gandakan menjadi 10 bahkan 700 kali, bahkan 70 kali daripada sedekah kita. Masya Allah, bahkan bersedekahlah dalam keadaan lapang ataupun sempit ya. Betul. Jadi bukan kalau pas kelebihan harta aja. Karena kalau kita kadang-kadang kalau mau sedekah, ya boro-boro. Gue juga dua dalam Al-Quran, fis-sarra'i wad-dharra, lapang ataupun sempit, atau sirra wa alaniyah, terbuka ataupun rahasia. Rahasia, jadi boleh terlihat kalau memang niatnya supaya jadi contoh yang baik, bukan untuk riya ya, semua lillahi ta'ala. Jazakallah khair, terima kasih Ustadz Syam. Bu, nah sekarang kita akan memberikan kesempatan nih kepada istri dari bintang tamu kita nih Mbak Dian untuk bertanya. Kan dari tadi tuh yang nanya
Mas Narji terus. Jadi sekarang saya kasih kesempatan kepada sang istri. Mau nanya apa Mbak Dian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustazah, Ustadz, saya mau bertanya bagaimana kita sebagai istri kadang merasa kurang gitu. Lebih-lebih ke urusan keuangan. Nah, Baik. Gimana? iya, terima Itu kasih. ya. Jadi Gimana caranya? baik, gimana caranya? Oke, Ustadz Maulana deh. Karena kan tadi Ustadz yang ngebahas tentang pas-pasan nih. Kepada semua istri dimanapun berada, mohon maaf, manusia itu tidak ada puas-puasnya. Betul tidak? Sekiranya manusia dikasih satu gunung emas, pasti minta lagi satu gunung emas. Selama kantong masih menghadap ke atas, pasti itu. Betul? Tuh. 3 yang dilakukan wanita yang merasa kekurangan keuangan dari suaminya. Yang pertama, hargai pendapatan suami. Syukuri seberapapun yang suami kasih. Itu yang pertama. Syukuri, hargai, keringat suami. Itu suami itu luar biasa. Jangan tanya tentang umur kepada wanita. Karena itu tabu. Nggak mau diberitahu berapa umurnya. Dan jangan tanya berapa pendapatan suami. Karena itu juga malu sampaikan. Sebenarnya 1 juta dia dapat. Tapi dia kasih 2 juta kepada istrinya. Oh. Karena mau memperlihatkan. Gitu ya, untuk demi memenuhi kebutuhan. Jadi Yang kedua yang dilakukan seorang wanita. Perlihatkan kejujuran, kecakapan, kepintaran dalam mengatur keuangan. Sehingga suami mampu memberikan kepercayaan keuangan itu terhadap istri. Kalau memang meragukan, tidak ada suami yang kasih. Bahaya, ini istriku tukang habis. Nggak tahu dari kemana itu uang. Harusnya pintar mengatur keuangan. Yang ketiga yang dilakukan oleh istri adalah buat perencanaan keuangan dan buat target keuangan. Yakin suami akan bantu. Oh ternyata ini maumu. Ya kak, kita akan begini, kita akan begini. Pasti suami akan semangat. Masya Allah, itu kayaknya rahasianya istrinya Ustadz Maulana tuh kayaknya ya. Makanya Ustadz Maulana cinta banget, sayang banget Masya Allah sama istri dan seluruh keluarganya. Masya Allah. Ya baik-baik, itu juga pelajaran buat kita ya Bu ya. Karena kita biasanya selalu memberikan kebutuhan kepada suami ya Bu ya. Tapi kita nggak pernah memberikan proposal keuangan. Kalau kita bisa nabung sekian, kita nanti insya Allah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi bisa dapat ini. Benar nggak Bu? Ya, oke baik. Gimana Mbak Dian, sudah cukup? Ya, cukup. Oke, langsung aja kita mau melanjutkan tausiah kita nih kepada Ustazah Lulu tentang gimana sih transparansi antara suami dan istri. Penting nggak sih dan seberapa, itu hukumnya wajib atau mubah gitu ya. Dan juga habis itu akan insya Allah dilanjutkan dengan tausiah dari Habib ya Habib ya. Karena kita akan bertanya sama Habib nih tentang ada nggak sih amalan-amalan, doa-doa yang bisa kita lakukan nih Bu untuk bisa membuka rezeki kita supaya lebih berkah gitu rezekinya Ibib ya. Oke, pertama kepada Ustazah Lulu dulu. Terima kasih Kak Caca. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi istri yang soleha. Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Transparansi atau keterbukaan dalam masalah keuangan antara suami dan istri. Bagaimana? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sejatinya kita senantiasa harus saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam ketakwaan insya Allah. Yang pertama, kenapa kita adanya transparansi keuangan antara suami dan istri? Karena ini merupakan kepercayaan dalam rumah tangga. Kita sebagai menteri keuangan, sebagai menteri keamanan. Aman nih kalau kita taruh uang sama istri, Masya Allah. Artinya apa? Ditaruh kepercayaan, diberikan kepercayaan. Karena nanti kepercayaan ini Masya Allah akan menjadi penting dalam rumah tangga. Adanya kejujuran, subhanallah, insya Allah. Ada memang suami yang memang tipikalnya otoriter. Uang sama saya aja. Nanti kalau misalnya ada apa-apa silahkan minta, ada catatannya apa, butuhnya catatannya mana, baru dikasih uangnya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang demokratis. Artinya apa? Satu dan yang lainnya saling Masya Allah melengkapi, saling membutuhkan, saling mengoreksi. Nah inilah adanya kepercayaan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Yang kedua, ketika keterbukaan dalam keuangan suami dan istri, maka menghindari perdebatan. Menghindari perdebatan. Uangnya kemarin dipakai buat apa mah? Papa kemarin uangnya dipakai buat apa? Ini berdebat nantinya. Tapi ketika sama-sama kita saling percaya, sip dipegang sama istri. Masya Allah.
ada berapa nih hari ini dapatnya, Masya Allah. Pak, Alhamdulillah untuk bulan ini segini, tapi untuk pemasukan segini, pengeluaran segini. Jelas tercatat karena adanya kepercayaan dan menghindari perdebatan jelas. Insya Allah. Subhanallah, inilah yang dikatakan bahwa penting sekali antara suami dan istri adanya keterbukaan dalam masalah keuangan. Karenanya Masya Allah, ketika suami dan istri saling menjaga amanah dan nantinya Masya Allah akan menjadi penting ketika kita dimintai pertanggungjawaban. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak akan tergerak kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya an malihi, tentang hartanya. Min ainak tasaba wa fima anfaqoh. Dari mana kau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Ini penting. Maaf sekali, karenanya kita harus merencanakan, ya. Artinya apa? Yang pertama ada memang untuk bulanan. Yang paling penting pendidikan anak, ya. Kemudian apa? Hutang kita, itu harus dibayar, hutang. Kemudian kalau untuk arisan, ibu maaf, ini memang untuk silaturahim. Tapi yang paling penting pendidikan, kemudian hutang kita, baru adanya arisan. Ada memang yang paling bagus sekali caranya di pos. Pakai amplop, diposin, oh ini uang untuk pendidikan anak, ini untuk kebutuhan sehari-hari, Masya Allah. Kemudian jangan lupa sedekah. Jangan lupa zakat kita. Insya Allah. Mudah-mudahan semakin berkah hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketarakan bertemu dengan Tobib. Berikutnya silahkan Habib. Ada kayu, buah kenari. Habib, ayo mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita mengamalkan amalan-amalan yang memang diajarkan di dalam syariat Islam. Agar kita keluar dari masalah ekonomi dan Allah luaskan rezeki kita insya Allah. Biar cepat ya. Pertama, kita takwa kepada Allah. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan Allah beri rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana saja. Yang kedua, kita taat kepada kedua orang tua kita. Siapa orang yang menjadikan kedua orang tuanya bak raja dan ratu, maka Allah akan berikan rezeki untuknya seperti raja dan ratu. Yang ketiga, jangan tinggalkan sholat duha, walaupun hanya 2 rakaat. Kemudian juga jangan putuskan tali silaturahmi yang keempat. Jangan kita putuskan, karena Nabi mengatakan silaturahmi man sa'atul ajal wa si'atul arzak. Orang yang bersilaturahmi, Allah panjangkan umurnya. Dan Allah akan luaskan rezekinya. Kemudian yang keberapa tuh? Kelima. Yang kelima, kita mewasiatkan khususnya istri kita, keluarga perempuan kita, putri-putri kita untuk membaca surat Waqiah. Sebagaimana Nabi SAW berpesan, wasiatkanlah pada keluargamu untuk membaca surat Waqiah. Karena surat Waqiah itu sesungguhnya mewariskan kekayaan untuk kita. Siapa keluarga kita yang hari-harinya membaca Waqiah menjadikan kekayaan. Dulu Abdullah bin Mas'ud sakit, didatangi oleh Sayyidina Uthman. Kamu perlu apa? Kamu perlu harta? Kamu perlu dokter? Dia cuma jawab, dokter saya yang bikin saya sakit. Allah katanya. Kamu perlu harta? Tenang saja. Bagaimana nanti putri-putrimu? Tenang saja. Karena saya sudah menyampaikan kepadanya wasiat Rasulullah untuk mengajarkan membaca surat Waqiah. Jadi saya tidak takut harta keluarga saya jatuh miskin. Pasti Allah akan melimpahkan rezeki. Jadi kita juga membaca surat Waqiah. Usahakan juga sempatkan kita bangun malam. Bangun tahajud. Karena di dalam sholat tahajud, kalau kita isi dengan doa-doa, insya Allah doa kita itu diijabah oleh Allah. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, amalan yang ringkas, yang gampang, tapi dengan mengamalkannya insya Allah rizki kita diluaskan oleh Allah. Apa? Gampang. Perbanyak beristighfar. Istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah, dimanapun berada. Rasulullah selalu banyak beristighfar, sampai sehari tidak kurang dari 100 kali istighfar Rasulullah. Dari mana dalilnya? Ini perintah Allah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa bani. Berbanyaklah beristighfar karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan Allah juga yang menurunkan hujan dari langit. Dan Allah yang melimpahkan harta kekayaan. Dan Allah juga yang memberikan kepada kita keturunan.
Makanya dengan perbanyak istighfar, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rezeki yang luas. Bahkan Nabi sampai berpesan, man lazimahul istighfar, ja'alahu Allah min kulli hammin faraja, wa min kulli dhaikin makhraja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang banyak istighfar, Allah jadikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan penuh semua apa yang dibutuhkannya, dan Allah beri rezeki yang luas dan tidak terduga. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika datang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi persoalan keuangan rumah tangganya. Lalu Nabi bertanya, apa yang kau miliki? Dia cuma memiliki satu barang, kemudian Nabi melelang barang itu. Dan itulah yang dipakai, dibagi untuk modalnya, lalu untuk keluarganya. Artinya tidak perlu mengemis, gunakan apa yang kita miliki. Tapi ingat, buat usaha supaya mendapatkan karunia Allah. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak kepada guru-guru kita hari ini, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Habib Barir, dan juga Ustazah Lulu. Terima kasih kepada kedua bintang tamu kita. Terima kasih banyak buat jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Insya Allah kita semua menjadi manusia yang bisa jauh lebih bersyukur dan juga bijaksana dalam mengelola keuangan rumah tangga. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Caca Frederika, mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.